Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita bertemu kembali dalam acara kelas online PAL TV. Hari ini pelajaran yang akan diberikan yaitu matematika peminatan dan geografi. Untuk segmen pertama, mata pelajaran yang diberikan adalah matematika peminatan bersama saya Ibu Liana Lurita dari SMA 17 Palembang. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kalian mempersiapkan alat tulisnya dan juga materi yang sudah dimuat di Harian Surat Kabar Sumatera Express yang terbit pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020. Baik anak-anak, mari kita mulai. Turunan fungsi trigonometri. Ya, turunan sudah dipelajari di kelas 11 ya. Turunan itu definisi dari limit H menuju 0, fx plus H dikurang fx per H. Notasi turunan itu antara lain y aksen, f aksen x, d dx, atau dx df dx. Sebelum kita ke turunan fungsi trigonometri, aturan dasar turunan itu hampir sama, bahkan bisa menggunakan aturan turunan dasar fungsi aljabar. Yang pertama yaitu jika turunan dia fungsinya konstanta, maka turunannya adalah 0. Kemudian jika dia fungsi x-nya sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Jika fungsinya adalah kx pangkat n, maka turunannya adalah kn x pangkat n min 1. Jika turunannya berbentuk perkalian, u kali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Kemudian jika berbentuk pembagian, maka turunannya adalah u aksen v dikurang u v aksen dibagi p kuadrat. Berikutnya, bentuk u pangkat n. Nah, ini sering dipakai. Jika dia bentuknya u pangkat n, maka turunannya adalah n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Kemudian jika dia harga mutlak u, maka turunannya adalah u dibagi harga mutlak u dikali u aksen. Kemudian bentuk turunan dari ln u adalah u aksen per u. Bentuk turunan dari e pangkat u, maka turunannya adalah u aksen dikali e pangkat u. Kemudian turunan dari a log u, maka turunannya adalah u aksen dibagi ln a kali u. Yang terakhir jika bentuk a pangkat u, maka turunannya adalah a pangkat u dikali u aksen dikali ln a. Jika kalian tidak sempat mencatat, materi ini sudah ada di Harian Surat Kabar Sumatera Express. Kita menentukan dulu turunan dari sin x ya, berdasarkan definisi dari turunan tersebut bahwa turunan adalah limit h menuju 0 fx plus h dikurang fx per h. Maka dengan menggunakan identitas trigonometri, kita peroleh bahwa turunan dari sin x itu adalah cos x. Ya. Dan ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berikutnya. Kemudian untuk turunan dari cos x, sama dengan menggunakan definisi limit, maka kita peroleh bahwa turunan dari cos x itu adalah min sin x. Ya, jadi ingat bahwa turunan cos x adalah min sin x dan turunan dari sin x adalah cos x. Nah, dari kedua rumus ini, kita mendapatkan turunan rumus yang lain. Jadi, turunan yang ketiga yaitu tan x, turunannya adalah secant kuadrat x. Kemudian kotan x, turunannya adalah min cosecant kuadrat x. Turunan dari secant x adalah secant x tan x. Kemudian turunan dari cosecant x adalah min cosecant x kotan x. Bagaimana kalau dia sudah berbentuk fungsi yang lain? Seperti ini. Jika dia dalam bentuk fungsi lain, jadi dia sudah berbentuk sin u, maka turunannya adalah cos u dikali u aksen. Kemudian cos u turunannya adalah min sin u kali u aksen. Turunan dari tan u adalah secant kuadrat u dikali u aksen. Kemudian turunan dari kotan u adalah min cosecant kuadrat u dikali u aksen. Turunan dari secant u adalah secant u dikali tan u dikali u aksen. Dan turunan dari cosecant u adalah min cosecant u dikali kotan u dikali u aksen. Ya, ini yang akan kita gunakan dalam pembahasan soal. Oke nak, kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal latihan. Soal nomor 1. Jika y sama dengan 3x pangkat 4 ditambah sin 2x ditambah cos 3x, maka d dx-nya adalah, ini bentuk lain notasi dari y aksen ya. Jadi kadang-kadang berbentuk y aksen, kadang dy per dx. Nah, kita menggunakan bentuk turunan aturan turunan yang pertama tadi. Jadi kalau 3x pangkat 4 itu nanti turunannya adalah bentuk dari u pangkat n, x pangkat n ya, seperti ini pembahasannya. Ya, yang pertama, jika dia 3x pangkat 4, ini ada konstanta di depannya, kx pangkat n, maka turunannya pangkat, itu ya. Kita kalikan ke konstanta di depan, sehingga k dikali n,
kemudian pangkatnya itu dikurang 1. Jadi untuk 3x pangkat 4, 4 dikalikan ke depan dikalikan 3, itu jadinya 12 ya. Kemudian pangkat 4-nya dikurang 1, jadi 12x pangkat 3. Itu untuk aljabar. Nah, untuk sin 2x kita tadi tahu kalau turunan dari sin x itu adalah cos x. Sedangkan dia sin u, maka turunannya adalah bentuk dikali dengan u aksennya ya. Karena di sini u-nya adalah 2x, maka u aksennya adalah 2. Jadi turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x, dan turunan dari cos 3x adalah min 3 sin 3x. Oke ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Ya, tadi jawabannya adalah E ya. Jadi jawabannya adalah E, 12x pangkat 3 ditambah 2 cos 2x min 3 sin 3x. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Pertanyaannya turunan pertama dari Y sama dengan tan 2x min 3. Nah, U-nya di sini adalah 2x min 3. Turunan dari 2x min 3 itu adalah 2. Kita lihat pembahasannya. Nih ya. Jadi karena U-nya 2x min 3, maka turunan dari 2x min 3 adalah 2. Turunan tan U adalah secant kuadrat U. Jadi, turunan dari soal tersebut adalah 2 secant kuadrat 2x min 3. Gimana anak-anak, bisa dipahami ya? Kita lihat pilihannya adalah D. Sudah kelihatan polanya ya, jadi kita lihat U-nya dulu, kita turunkan, kemudian kalikan ke depannya ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, ini tadi sudah diberikan di awal bahwa ini bentuk pembagian U per P ya. Jadi U-nya adalah 1 ditambah cos X, P-nya adalah sin X. Maka kita gunakan aturan turunan, kalau dia U per P, nah seperti ini ya. Maka turunannya adalah U aksen V dikurang U V aksen dibagi P kuadrat. Nah, U di sini adalah 1 plus cos X, sehingga turunannya adalah min sin X. V-nya adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Berdasarkan rumus aturan turunan ini, maka kita gantikan nilainya. Untuk lebih gampang, kamu tinggal kali silang aja ya, min sin X ini ketemu di sini, sin X. Kemudian 1 plus cos X-nya ketemu dengan cos X seperti ini. Jadi min sin X kali sin X dikurang 1 plus cos X dikali cos X dibagi sin kuadrat X. Ya, kita kalikan ya. Min sin X dikali sin X, min sin kuadrat X ya. Kemudian cos X ini kalikan ke dalam sini ya. Jadi cos X dikali 1, cos X ditambah cos X dikali cos X, cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X. Nah, ini tanda min ini kita kalikan ke dalam ya, sehingga hasilnya nanti menjadi min sin kuadrat X, min cos X, min cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X. Nah, ini kenapa kita kurung? Karena kita tahu identitas trigonometri nah ya, bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi kita kelompokkan sin kuadratnya dengan cos kuadrat X-nya ya. Jadi minnya kita keluarkan. Min sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikurang cos kuadrat X per sin kuadrat X. Ini tadi hasilnya 1. Jadi di sini min 1 min cos X per sin kuadrat X. Kalau ini sebenarnya sudah selesai ya, tapi karena pilihan ganda, dia tidak akan ketemu optionnya kalau tidak kita selesaikan lagi. Jadi ini kita keluarkan lagi minnya. Jadi di dalamnya min 1 ditambah cos X. Sin kuadrat X kita gunakan juga identitas trigonometri bahwa sin kuadrat X itu adalah 1 min cos kuadrat X. Nah, ini bentuk selisih kuadrat. Kalau selisih kuadrat A kuadrat min B kuadrat, itu bisa kita faktorkan jadi A min B, A plus B. Jadi 1 min cos kuadrat X ini kita faktorkan menjadi 1 min cos X dikali 1 plus cos X. Nah, ini udah ada yang sama dengan yang pembilang di atas. Jadi ini bisa kita coret ya. Jadi hasil akhirnya itu min 1 per 1 min cos X. Nah, ini juga sebenarnya udah selesai. Tapi ketika melihat option, lihat optionnya ya, dia juga tidak ketemu yang seperti ini pilihannya. Berarti kita kali dengan min 1. Maka jadinya 1 per cos X min 1.
Ya, kita lihat jawabannya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, jawabannya yang benar adalah E. Ya. 1 dibagi cos X min 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Turunan pertama dari Y sama dengan cos pangkat 4X adalah, nah ini bentuk U pangkat N. Turunan dari U pangkat N adalah N, ya, N-nya ke depan dikali U pangkat N min 1, ya, nanti ini berarti pangkatnya tinggal 3, dikali U aksen. Ya, U aksen berarti turunan dari cos X, ya. Nah, nanti kita selesaikan lagi. Jadi bentuk seperti ini kalian coba dulu nak ya, kalian coba dulu. Nanti kita lihat penyelesaiannya. Setelah kita lihat lagi penyelesaiannya setelah jeda berikut, ya, jangan kemana-mana. Ya, terima kasih anak-anak masih bersama kami di kelas online PAL TV. Kita lanjutkan kembali. Oh ya, dari 3 soal yang kita bahas tadi, jika memang ada yang ingin ditanyakan, silakan telepon ke 0711 380 022. Ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Turunan pertama dari Y sama dengan cos pangkat 4X adalah, ya, cos pangkat 4X merupakan bentuk dari U pangkat N, sehingga turunannya adalah N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Ya, N di sini 4, ya, jadi 4 dikali cos pangkat 3X dikali U aksen. Nah, ini turunan dari cos X, ya, jadi min sin X, sehingga turunannya adalah min 4 cos pangkat 3X sin X, ya, jadi jawabannya adalah D, ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Ya, nomor 5, jika fungsi X sama dengan cos kuadrat 2X plus 3, maka turunannya adalah, atau f aksen X sama dengan, nah ini juga bentuk U pangkat N, hanya saja di sini sudah menambah lagi fungsi yang lain 2X plus 3, ya, maka turunannya sama seperti yang tadi. U pangkat N turunannya adalah N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Jadi N-nya adalah 2, ya, 2 cos 2X plus 3, pangkatnya tinggal 1 karena ini pangkat 2. Kemudian dikali turunan dari cos 2X plus 3 adalah min sin 2X plus 3. Tapi karena di sini sudah ada fungsi lagi, kita turunkan lagi, ya. Jadi dikali turunan di dalam ini, 2X plus 3 turunannya adalah 2. Jadi ini agak panjang. Jadi pertama, pangkatnya dulu, 2 dikali cos 2X plus 3 dikali turunan dari cos, yaitu min sin 2X plus 3 dikali turunan lagi yang di dalamnya, dikali 2, ya, sehingga bentuknya menjadi min 2. Nah, ini enggak Ibu kalikan ke 2, ya, tidak jadi 4 karena kita mau pakai rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap itu ini, 2 sin X cos X sama dengan sin 2X. Karena kalau tidak kita gunakan, kita juga tidak akan menemukan jawaban yang ada di option, ya. Jadi memang pada trigonometri kita harus banyak menggunakan rumus identitas trigonometri. Nah, 2 cos 2X plus 3 dikali sin 2X plus 3, ini jadinya sin 2 dikali 2X plus 3, seperti ini, ya. 2-nya kita kalikan ke dalam sehingga menjadi min 2 sin
4x plus 6. Oke. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan ini bisa diterima ya. Kalaupun mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan tetap ditunggu di telepon 0711 380 022 ya. Kita lanjutkan untuk ke soal nomor 6. Nah, ini bentuk notasi yang lain ya, tidak selalu diberikan soal itu fx sama dengan, kemudian ditanya f aksen x ya. Ini ditanyanya d 4x pangkat 3 cos 2x dx ya. Jadi dia minta turunan dari bentuk ini. Nah, ini bentuknya perkalian. Jadi kita tidak bisa langsung, oh ini jadinya 12x pangkat 2, ini langsung jadikan turunan. Tidak, ingat ini bentuk perkalian. Perkalian itu menggunakan rumus U dikali V ya. Ini pembahasannya. Jika bentuknya U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen ya. Kita misalkan kita ambil U-nya 4x pangkat 3 ini sebagai U, dan V-nya cos 2x. Turunan dari 4x pangkat 3 adalah ini ya, U aksennya 12x pangkat 2. Sedangkan turunan dari cos 2x adalah min 2 sin 2x. Nah, ini kita gunakan di rumus ini, U aksen V ditambah U V aksen ya. Jadi hasilnya adalah 12x pangkat 2 kita kali dengan cos 2x. Seperti yang tadi kalau kita susun begini, kita langsung lihat aja silang 12x pangkat 2 dikali cos 2x. Kemudian yang ini 4x pangkat 3 dikali dengan min 2 sin 2x ya. Maka hasilnya adalah 12x kuadrat cos 2x dikurang 8x pangkat 3 sin 2x. Nah, seperti ini. Oke ya. Kita teruskan. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ya, ini jawabannya tadi adalah A ya. Oke. Nah, soal nomor 7. Ya, mungkin kalian coret-coret dulu, mungkin bisa menebak jawabannya apa, bisa menghitung sendiri. Ini kan kalau kita lihat ini U pangkat N nah ya. Berarti pangkat 3 itu nanti ke depan. Kemudian yang 5x itu juga nanti akan diturunkan menjadi 5. Yang jelas nanti jawabannya itu 15. Tapi karena di sini semuanya 15, berarti kita tidak bisa langsung tebak gitu ya. Berarti kita harus tetap menggunakan rumusnya. Kita cari dulu ya. Kotan rumusnya apa tadi? Masih ingat ya? Kotan rumusnya min cosecant kuadrat ya. Nah, bentuk kotan pangkat 35x, pangkatnya adalah N, rumusnya adalah N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Jadi 3 ya, 3 ke depan. U-nya kan kotan nah ya. Kotan pangkatnya dikurang 1 ya. Jadi 3 dikurang 1 sehingga jadi kotan pangkat 2. Seperti ini. Kotan pangkat 2 5x. Kemudian baru turunkan kotan 5x-nya. Kotan 5x turunannya min cosecant kuadrat 5x. Ya, ini turunan dari kotan 5x-nya tanpa dilihat pangkat ya. Karena pangkat tadi sudah kita kerjakan dulu. Baru kemudian kita kali dengan turunan dari 5x ya. Turunan dari 5x-nya itu adalah 5. Sehingga 5 kita kalikan dengan 3 dikalikan dengan min 1 jadi min 15 kotan pangkat 2 5x cosecant kuadrat 5x. Jadi jawabannya adalah C ya. Kita teruskan. Silahkan kalau ingin yang bertanya silahkan tetap ditunggu ya ke 0711 380 022. Kita akan lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Soal nomor 8 ya. Jika fx sama dengan min cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, maka f aksen x sama dengan berapa ya? Nah, bentuk ini
kita selesaikan dulu satu-satu karena ini sama-sama U pangkat N, satunya juga U pangkat N. Ya, mari kita bahas. Ya, ini U pangkat N. Nah ya, ini juga U pangkat N. Cos kuadrat X turunannya 2 ya, cos X karena pangkatnya dikurang 1, kemudian dikali dengan min sin X. Min sin X ini turunan dari cos X. Ya, selesai untuk yang cos kuadrat X. Kemudian yang sin kuadrat X itu turunannya adalah 2 sin X dikali turunannya. Turunan sin X tadi adalah cos X. Ya, sehingga bentuknya menjadi min 2 sin X cos X min 2 sin X cos X. Nah, ini bisa kita jumlahkan ya. Min 2 ditambah min 2 jadi min 4. Ini min 4 sin X cos X. Sehingga hasilnya min dikali min adalah plus ya. Jadi plus 4 sin X cos X. Oke ya. Jadi 4 sin X cos X itu adalah E. Jadi bentuk ini jawabannya adalah E. Oke, kita teruskan. Berikutnya soal nomor 9. Nah, ini mungkin soalnya sudah ke mutlak ya. Tadi kan sudah berikan materi di awal, itu kalau mutlak turunannya apa. Ya, kalau tidak sempat mencatat, kalian bisa melihatnya di Harian Sumatera Express yang terbit hari Jumat tanggal 4 September 2020. Di sana sudah lengkap materinya. Nah, ini turunan seperti ini kita selesaikan dengan rumus harga mutlak ya. Jadi kita lihat pembahasannya. Untuk harga mutlak ya, turunannya adalah U dibagi harga mutlak U dikali U aksen. Nah, sekarang U-nya adalah cos X ya. Jadi turunannya adalah cos X dibagi harga mutlak cos X dikali turunan cos X adalah min sin X. Ini ya, kita kali. Sebenarnya ini kalinya min sin X cos X ya, per harga mutlak cos X. Kalau kita selesaikan, itu sebenarnya udah selesai, tapi di option tidak ada min sin X kali cos X per harga mutlak cos X. Di sini nggak ada jawaban itu. Berarti kita harus jabarkan lagi. Nah, kita manipulasi dengan mengalikan 2 dan supaya tidak mengubah nilai kita bagi 2 di sini ya. Kenapa? Karena kita mau pakai sudut rangkap lagi di sini. Ya, jadi bentuk 2 sin X cos X itu kita buat sebagai sudut rangkap sehingga menjadi sin 2X. Itu nak ya. Nah, ini hasilnya adalah min sin 2X per 2 harga mutlak cos X. Oke ya. Kita lihat jawabannya adalah D ya. Jadi min sin 2X dibagi 2 harga mutlak cos X. Oke ya. Ini untuk mutlak. Nah, kita lihat bentuk soal yang lain. Jadi ini sudah agak ke aplikasi nah ya. Kita lihat soal berikutnya, yaitu turunan dari E pangkat FT. Jika turunan dari E pangkat FT adalah F aksen T dikali E pangkat FT. Jadi ini sudah diberikan rumusnya di soal ini. Ya, karena ini memang bukan bentuk yang umum sering digunakan, karena turunan dari E jarang sekali muncul ya, tapi kadang-kadang dia ada di soal-soal SBM. Nah, bentuk E pangkat FT turunannya adalah F aksen T dikali E pangkat FT. Yang ditanyanya ini F double aksen T. Nah, ini sudah turunan kedua. Artinya kita turunkan pertama, kemudian turunkan lagi seperti itu. Jadi yang nomor 10 ini memang agak panjang ya. Oke, kita coba selesaikan sama-sama. Ya, bentuk FT sama dengan E pangkat min T cos T
ini kita harus gunakan dulu bentuk U kali V, ya. Jadi U aksen V ditambah U V aksen. Nah, hasilnya seperti ini. Kita gunakan rumusnya. E pangkat min E pangkat min T cos T ditambah E pangkat min T kali min sin T. Kemudian setelah dapat turunannya, kita turunkan lagi yang kedua, ya. Turunan kedua ini agak panjang prosesnya, ini nanti dikalikan ke dalam semuanya ini juga kita kali ke dalam, ya. Nanti hasilnya ternyata ada yang hilang seperti ini. Cos T ini coretnya salah ya, harusnya ke sini ya. Oke ya. Nah, dapatlah hasilnya 2E pangkat T sin T. Jadi jawabannya adalah C. Oke anak-anak, itu tadi pelajaran kita. Berikutnya setelah ini akan belajar geografi bersama Pak Karya dari SMA Sumsel. Oke ya, jangan kemana-mana, tetap di kelas online. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Masih bersama kelas online dengan PAL TV. Jika tadi kalian sudah belajar mata pelajaran matematika peminatan, sekarang kita akan belajar mata pelajaran geografi bersama saya, Pak Karya dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Silahkan siapkan alat-alat tulisnya, pena, buku, dan tentunya koran harian Sumatera Express yang telah terbit pada hari Kamis 3 September 2020. Ya, kita mulai. Ya, anak-anak, kita akan belajar membahas tugas mandiri yang telah terbit di koran tentang konsep geografi, pendekatan geografi, prinsip geografi, dan aspek-aspek geografi, kemudian dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Ya, kita langsung ke soal yang pertama. Ya, soal nomor 1. Di sini ada peta kontur, nah ya. Ada peta kontur. Berdasarkan peta kontur di atas, titik A berada pada ketinggian 450 meter dengan skala 1:150.000. Jika titik B ke C, sini titik B ke C, seperti pada gambar kontur berjarak 2 cm, sedangkan titik C ke D berjarak 1 cm, maka ketinggian titik C adalah berapa dan cocok untuk tanaman apa atau vegetasi apa? Opsi A, 500 meter untuk tanaman tebu. Opsi B, 550 meter untuk tanaman jagung. Opsi C, 575 meter untuk tanaman padi. D, 600 meter untuk tanaman karet. Dan E, 625 meter untuk tanaman kopi. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Ya. Kita belum tahu kontur intervalnya, jadi atau CI, kita hasil dengan CI, maka kita cari dulu kontur intervalnya berdasarkan skala peta. Nah ya, 150.000. Jadi masuk ke rumus CI 1/2000 dikali penyebut skala. 1/2000 dikali penyebutnya skalanya kita masukkan 150.000, hasilnya 75 meter. Jadi kontur intervalnya adalah pada peta kontur ini adalah 75 meter. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Nah, ya. Rumusnya Kx atau ketinggian X atau ketinggian yang dicari D1/D2 dikali kontur intervalnya berapa ditambah TC. Kita cari tahu dulu D1 dan D2-nya. Nah, ya. D1 sama dengan BC atau 2 cm. Jadi D1 adalah jarak pada peta dari ketinggian yang dicari terhadap kontur di bawahnya, yaitu 2 cm dari B ke C atau dari C ke D, sama saja. Dari C ke B ya, sama saja. Kemudian D2, BC ditambah CD, 2 ditambah 1 atau 3 cm ya. Jadi D2 itu jarak pada peta dari titik kontur yang dicari terhadap kontur di bawahnya dengan kontur di atasnya, jadi ditambahkan saja, jadi 3 cm. Masuk ke rumus Kx D1/D2 dikali
kontur intervalnya CI ditambah TC. Masukkan angkanya, 2 dibagi 3 dikali 75 ditambah 525, hasilnya 575. Nah, mungkin kalian bertanya ya, 525 dari mana Pak? 525 yaitu TC ya, ketinggian kontur di bawah titik ketinggian yang dicari, yaitu ketinggian titik B ya. 450 ditambah kontur intervalnya 75 menjadi 525. Jadi hasilnya adalah 575 meter si ketinggian C. Nah ya. Jadi jawaban yang benar adalah ini. C ya, 575 meter dan cocok untuk tanaman padi. Ini ketinggian tempat dengan vegetasi nah ya. Ini dengan kaitannya dengan iklim Junghun. Soal ini mudah. Opsi 575 meter hanya ada satu di C. Seandainya di D 575 meter juga untuk tanaman kina misalnya, maka kita sesuaikan dengan iklim Junghun ya, berdasarkan ketinggian tempat. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 2, masih dengan peta kontur yang sama. Jika jarak A ke P pada peta 8 cm, maka kemiringan lerengnya adalah A 1,25%, B 1,5%, C 2%, D 2,5%, dan E 3%. Oke. Baiklah anak-anak, jika ada yang ditanyakan silahkan hubungi ke 0711 3800 22. Ya, penyelesaiannya. Oke, kita cari tahu dulu ketinggian titik P. Nah ya, karena rumusnya adalah kemiringan lereng beda tinggi dibagi jarak sebenarnya dikali 100%. Ya. Jadi ketinggian titik P belum diketahui. Nah ya, kita cari tahu dulu selisih dari A, kontur A, nah ya. Dari kontur A ini ke kontur C berapa selisihnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti 4 dikali 75 meter ya. Hasilnya 300 meter. Jadi beda tingginya adalah 300 meter. Ini. Kemudian jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Pada petanya berapa? Antara A ke P adalah 8 cm. Dibagi 1 banding 150.000. Maka hasilnya 1.200.000 atau sama dengan 12.000 meter. Kita masukkan angkanya ke rumus. Ya, 300 meter dibagi 1.200.000 cm atau 12.000 meter dikali 100%. Maka hasilnya 2,5%. Ya, jawabannya adalah opsi D, 2,5%. Kemudian soal berikutnya. Ya, kita interpretasikan dulu nak ya. Tata kontur tadi jika kita interpretasikan atau kita buat garis aksen nak ya, antara sisi A dan sisi B, kita anggap saja ini sisi A sebelah kiri, ini puncaknya nak ya di 825 meter. Ini sisi A, kemudian sebelah kanan sisi B. Kita garis aksen atau aksen B nak ya. Kita hubungkan yang sama ketinggiannya. Ini A 450 meter, ini juga garis A nak ya, 450 meter. Terus yang B, yang C, kemudian P sama dan puncaknya kita samakan ketinggiannya. Kemudian kita garis hubungkan nak ya. Garis temunya jadi seperti ini. Nah, ini sesuai dengan sifat-sifat peta kontur nak ya. Sesuai dengan sifat-sifat peta kontur, semakin jarang nak ya, semakin renggang atau semakin melebar garis kontur, maka menandakan daerah tersebut semakin landai. Tapi ketika semakin rapat, menandakan daerah tersebut semakin curam atau bahkan terjal. Nah ya, dari sini. Ini puncaknya ke kanan, ke sisi kanan, nah ya, atau ke daerah B, anggap saja daerah B, lebih dekat jaraknya atau lebih rapat garis konturnya. Sedangkan dari puncak ke daerah A, anggaplah daerah A, nah ya, atau sebelah kiri, itu lebih jarang, ya, lebih lebar maksudnya, nah ya. Jadi ini lebih landai. Kita lihat ini bentuk gunungnya kurang lebih seperti ini, nah ya. Ini lebih landai, kemudian sebelah kanannya atau sebelah sini sisi kanan lebih curam. Ini sesuai dengan sifat peta kontur, nah ya. Kemudian garis kontur tidak saling berpotongan ya. Ini punya garis masing-masing seperti itu. Ya, paham nak ya? Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Ya. Ini soal dari SIMAK UI, nah ya. Jika dihitung dengan menggunakan selisih derajat lintang, maka skala peta di bawah adalah A 1:37 juta, B 1:33.300.000, C 1:27.750.000, D 1:27 juta, E 1:22 juta
200.000 ya. Ini penyelesaiannya. Ingat nak, setiap 1 derajat itu 111 km. Sedangkan selisihnya berapa? Ini di lintang selatan nak ya. 0 derajat ke lintang selatan sebanyak 30 derajat selisihnya. Berarti selisihnya 30 derajat. Jadi 30 dikali 111 km hasilnya 3.330 km. Atau dalam sentimeternya 333 juta sentimeter. Nah, ya. Masukkan saja rumusnya. Skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta berapa ini? 9 cm ya. Dari 0 derajat ke 30 derajat jaraknya 9 cm pada peta. Jadi 9 cm dibagi 333 juta cm. Atau hasilnya 9 bagi 9 1, 333 juta dibagi 9, 37 juta. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Seperti ini ya. Kita lanjut soal nomor 4. Oke, ini soal tentang konsep geografi. Nah ya, kesulitan para relawan untuk mengevakuasi korban longsor di Banjarnegara beberapa waktu lalu disebabkan karena medan terjal. Ya, jadi medannya terjal. Fenomena tersebut adalah termasuk konsep A. Lokasi, B. Interaksi, C. Jarak, D. Keterjangkauan, dan E. Pola. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah konsep keterjangkauan. Kita lihat jawabannya. Nih, jadi jawabannya adalah D. Kenapa bukan konsep lokasi, Pak? Konsep lokasi dinyatakan dalam garis lintang dan bujur. Nah, ya lokasi dibagi dua, ada lokasi relatif dan lokasi absolut. Lokasi absolut dalam lintang dan bujur, lokasi relatif dari sudut pandangnya dilihat. Interaksi adalah hubungan kedua wilayah. Kalau jarak juga dibagi dua, ada jarak relatif dan jarak absolut. Jarak relatif dalam satuan waktu, sedangkan jarak absolut dalam kilometer ya. Kemudian pola ini susunan suatu objek ya, atau bentang alam suatu objek. Oke, paham ya anak-anak? Kemudian soal berikutnya, soal nomor 5. Ya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, wilayah pantai barat Sumatera sudah beberapa kali diguncang gempa tektonik dan dilihat dari struktur geologinya, wilayah tersebut berada di zona tumbukan lempeng. Fenomena tersebut dapat dikaji dengan prinsip ya. Oke, baiklah, prinsip apa anak-anak? Kita lanjutkan nanti jawabannya setelah jeda berikut. Ya, baiklah anak-anak, masih bersama kelas online PAL TV. Kita lanjutkan soal pembahasan soalnya, anak ya. Ini tadi sudah disebutkan, sekarang opsi A, persebaran, B, distribusi, C, interrelasi, D, deskripsi, E, korologi. Jadi sekarang kita belajar tentang prinsip geografi. Nah ya, apa jawabannya? Jawabannya adalah prinsip interrelasi. Ya, jadi jawabannya C. Kenapa? Karena di sini dijelaskan prinsip interrelasi hubungan, nah ya, hubungan yang menyebabkan gempa adalah karena berhubungan dengan zona tumbukan lempeng atau zona konvergen ya di pantai barat Sumatera. Oke, bagi anak-anak yang ingin bertanya silakan hubungi ke 0711 380022. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Ya, ini tentang pendekatan geografi. Untuk menanggulangi banjir yang selama ini melanda wilayah Jakarta, pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bogor membangun bioretensi dan sumur resapan, penanaman pohon di daerah aliran Sungai Ciliwung, serta pembebasan lahan dan proyek sodetan Setu Cikaret dan Setu Kebantenan Bogor. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan. Jawabannya apa? Pendekatan kewilayahan, ya, opsi C. Kenapa? Karena pendekatan kewilayahan membahas atau mengkaji fenomena dua wilayah, yaitu Bogor dan Jakarta. Banjir di Jakarta, bekerjasama antara pemerintah Jakarta dan Bogor untuk menanggulangi banjir tersebut. Ya. Oke, kemudian
soal berikutnya, soal nomor 7. Ini tentang aspek geografi. Nah ya, fenomena geosfer. 1. Cuaca ekstrim menyebabkan kebakaran hutan di Pulau Kalimantan. 2. Masyarakat pantai selatan Jawa melakukan upacara larung. 3. Hancurnya daerah pantai selatan Pulau Jawa akibat abrasi. 4. Urbanisasi ke kota Jakarta menyebabkan lapangan kerja berkurang. 5. Longsor di Kabupaten Garut telah menimbun permukiman warga. Fenomena yang termasuk aspek fisik ditunjukkan oleh angka A 123, B 135, C 234, D 245, dan E 345. Oke, aspek fisik yang ditanya nanya. Aspek fisik yaitu aspek alam, sedangkan aspek sosial aspek dari aktivitas manusia. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena pernyataan 2 dan 4 itu termasuk ke aspek sosial, yaitu ini upacara larung yaitu tentang adat, nah ya. Kemudian urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Lanjut soal nomor 8, soal berikutnya. Ya, interpretasi dari ilustrasi gambar berikut adalah peta X, jarak A ke B pada peta 3 cm dengan skala 1:500.000. Peta Y, jarak A ke B pada peta belum diketahui dengan skala 1:1 juta. A, skala peta X sama besar dengan skala peta Y. B, peta X dan peta Y merupakan peta tematik. C, panjang garis A ke B pada kedua peta adalah sama. D, jarak sebenarnya antara A dan B menjadi berubah. E, jarak sebenarnya antara A dan B tetap. Ini menggunakan rumus P2D1 per D2 kali P1. Nah ya, ini perbandingan dua peta untuk mencari skala berikutnya. Di sini nak, jarak pada peta kedua belum diketahui atau D2-nya. Nah ya, jadi yang ditanya D2, maka rumusnya menjadi D2 D1 per P2 dikali P1. D1-nya berapa? 3 cm ya di peta X. 3 cm masukkan P2-nya ini, P2 1:1 juta, kemudian P1-nya 500.000 ya, skala peta 1. Maka hasilnya 1,5 cm. Sedangkan kita interpretasi ke jarak sebenarnya ya. Langsung saja peta X, jarak pada peta 3 cm dibagi skalanya 1:500.000, hasilnya 1.500.000 cm. Peta Y 1,5 cm, jaraknya di sini. Jarak A ke B dibagi 1:1 juta, hasilnya 1.500.000 cm. Jadi jawabannya jarak sebenarnya antara A dan B pada kedua peta adalah sama, yaitu 15 km. Kemudian soal nomor 9, ini soal SBMPTN 2019. Objek stasiun kereta api dikenali pada foto udara dengan menggunakan kunci interpretasi. A. Ukuran dan situs. B. Bentuk dan asosiasi. C. Tinggi dan bayangan. D. Bentuk dan ukuran. E. Situs dan warna. Jawabannya apa? Bentuk dan asosiasi. Kenapa? Karena stasiun kereta api bentuknya gedung, kemudian diasosiasikan dengan jalan. Nah ya, jalannya apa? Yaitu jalan rel kereta api. Jadi bisa diketahui bahwa bangunan tersebut adalah stasiun kereta api. Dan soal nomor 10. Contoh pemetaan sistem informasi geografi pada bidang transportasi adalah A. Membantu perencanaan pembangunan bengkel mobil. B. Menghitung jumlah kecelakaan lalu lintas. C. Menghitung jumlah kepemilikan motor di suatu wilayah. D. Mendukung perencanaan pembangunan SPBU. E. Mendukung perencanaan pembangunan jalan tol. Jawabannya apa? Jawabannya adalah E ya. Perencanaan pembangunan jalan tol. Kenapa? Jika A membantu perencanaan pembangunan bengkel mobil, bisa menggunakan teori titik-henti ya. Teori dengan tempat strategis. Kemudian SPBU juga menggunakan teori titik henti bisa untuk menentukan lokasi strategis untuk pembangunan SPBU. Ya, kemudian ini ada soal tambahan, soal UN 2019 tentang pemetaan ya. Ana mendapat tugas dari guru geografi untuk membuat sketsa perjalanan dari rumah menuju sekolah dengan rincian 1 dari rumah ke arah 0 derajat sejauh 750 meter, 2 kemudian dilanjutkan ke arah 90 derajat sejauh 500 meter, 3 kemudian berbelok ke arah 45 derajat sejauh 1 km, 4 dari titik tersebut berbelok ke arah 180 derajat sejauh 250 meter. Sketsa yang sesuai dengan informasi tersebut terdapat pada gambar. Ya, ini opsinya. Nah ya, ingat nak, sudut azimut itu sudut yang diukur dari utara ukurannya 0 sampai 360 derajat, satu putaran penuh. Nah ya, oke, pernyataan yang pertama. Dari rumah ke arah 0 derajat sejauh 750 meter. Jadi 0 derajat ke arah mana? Ke arah utara. Kita lihat opsinya. Ini di rumah. Ke arah utara ada berapa opsi? Opsi B
dan opsi D. Berarti opsi A dan opsi C dan opsi E kita eliminasi, kita coret. Jawabannya bukan A, C, dan E. Berarti antara B dan D. Lanjut pernyataan kedua. Kemudian dilanjutkan ke arah 90 derajat sejauh 500 meter. Ya. Sejauh 500 meter 90 derajat. 90 derajat berarti ke arah timur. Nah ya, ke kanan. Ini B sama, D juga sama. Kemudian berbelok ke arah 45 derajat sejauh 1 km. 45 derajat berarti setengah dari 90 ya. Kita lihat ini 130 derajat, yang D ke atas. Oh, berarti jawabannya apa? Jawabannya D ya. Oke, kita buktikan lagi. Keempat, dari titik tersebut berbelok ke arah 180 derajat sejauh 280 meter. Nah, ini tadi dari sini nak ya, sama. Ini dari sini 180 derajat berarti ke arah selatan ya, setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran berarti arah ke selatan, ke sekolahnya di sini arah selatan. Jadi jawaban yang paling benar apa? Opsi apa? B atau D? Opsi B, karena kesalahannya di opsi B, perbedaannya ada atau kesalahannya di sini berbeloknya ke 135 derajat, sedangkan di opsi D ke 45 derajat. Permintaannya kan berbelok ke arah 45 derajat ya. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. Jadi sketsa yang dibuat Ana hasilnya akan seperti ini ya, seperti opsi D. Nah, seperti ini. Dari rumah berangkat ke arah utara ya, atau ke arah 0 derajat, kemudian belok ke kanan atau ke arah timur ya, atau pada sudut 90 derajat. Kemudian pernyataan ketiga berbelok ke arah 45 derajat ya. 45 derajat berarti setengah dari 90 derajat, atau kita sebut ke arah timur laut. Nah ya, nih ke arah timur laut 40 derajat seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan keempat, dari titik tersebut berbelok ke arah 180 derajat. Nih, 180 derajat ya. Berarti ke selatan. Ya. Berarti ke arah selatan. Nih, rumahnya. Sekolahnya, ini rumahnya. Jadi sketsa yang akan dibuat Ana hasilnya seperti ini, ya. Ke arah selatan. Nih, atau 180 derajat. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Ya. Jawaban paling benar adalah jawaban D. Oke. Ini jawaban D paling benar. Jawaban D paling benar sudah dilihat. Di bisa nak ya? Ingat-ingat sudut azimut ditarik dari utara ke arah kanan atau searah dengan arah jarum jam ya. Ukurannya dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat atau satu putaran penuh maksimalnya. Seperti itu. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih telah bersama kelas online bersama PAL TV. Nantikan lagi kelas-kelas berikutnya setiap hari Selasa dan Kamis pada jam yang sama. Terima kasih. Saya Ahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatanya diriku kadang buatmu